Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 22150617070. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga saya akan menunjukkan bagaimana untuk configure VLAN dan juga trunking pada topologi topologi jaringan uh, dua PC dan juga dua switch. Di sini terdapat juga topologi dari eh, router, switch, dan satu PC, satu laptop. Nah, sini sudah dapat dilihat saya menggunakan Cisco Networking Academy modul 3.4.6 dan sudah ada addressing table-nya dengan sedemikian rupa, maka kita bisa membuat terlebih dahulu rangkaiannya. Kita sini menggunakan dua switch 2960 dan juga dua PC. Dan dari PC ke switch akan dihubungkan dengan kabel straight through menggunakan fast Ethernet 0 dan terhubung ke SOI modul F fast Ethernet 06. Dan dari PC kedua juga terhubung ke fast Ethernet 0 dan untuk switchnya terhubung ke fast Ethernet 018. Dan untuk dari switch ke switch menggunakan kabel copper crossover yang terhubung ke fast Ethernet 01 dan juga fast Ethernet 01. Oke, ketika sudah dibuat topologi jaringannya, maka kita akan masukkan addressing table. Sorry, kurang kabel konsolnya, jangan lupa kabel konsol kita atur dari PC terhubung ke RS232 ke switch ke konsol dan sama seperti sebelumnya RS232 dan konsol. Oke, mari kita masuk ke settingan config. Sebelumnya kita power on dulu PC-nya. Oke, uh, setelah PC sudah turn on, sudah berhasil hidup, mari kita setting terlebih dahulu. Untuk PC satu, mungkin saya akan ubah dulu agar lebih gampang. PC A dan PC B. Sini switch satu dan sini switch 2. Oke, untuk PC di sini kita masukkan default gateway-nya, IP address-nya juga, IP address IPv4-nya dan juga subnet mask-nya 255 dan sekian-sekian. Lalu default gateway-nya. Nah, ketika sudah kita masuk ke PC B-nya, kita config default gateway-nya dan juga IPv4 dari PC-nya, PCB-nya, dan subnet mask-nya juga. Ketika sudah sesuai, kita bisa langsung masuk ke eh, part satu. Nah, kita akan masuk ke switch 2 di sini, step 2. Eh, kita, karena kita menggunakan kabel konsol, maka kita akan configure switch kita dari PC menggunakan desktop masuk ke terminal, menggunakan terminal lah. Dan eh, dapat lihat di sini kita sudah terhubung ke switch, ke interface dari switchnya, dan kita masukkan enable untuk masuk ke privilege akses, lalu masuk ke config terminal, dan kita ubah hostname-nya sesuai dengan switch-nya. Ini untuk switch satu, lalu kita masuk lagi untuk switch 2-nya. Oke, nah ketika sudah diganti, nah
Di sini mungkin ada pengaturan dari password untuk password ya. Nah, sedangkan saya mungkin akan melewatkan step-step ini karena untuk mempersingkat waktu dan juga karena ini hanyalah sebuah simulasi, jadi tidak terlalu urgensi, tidak ada urgensinya, jadi akan saya skip untuk mempersingkat durasi. Lalu kita langsung masuk saja ke konfigurasi dari interface switch satu. Nah, di sini pertama-tama kita akan configure dari interface VLAN satu, lalu kita masukkan IP address dari switchnya dan subnet masknya. Lalu jangan lupa masukkan no shutdown agar interface diaktifkan agar dapat bekerja dengan lancar. Lalu kita exit, masuk ke switch 2, eh, sama kita lakukan konfigurasi untuk interface VLAN satu, lalu IP address-nya sesuaikan dengan switch 2, lalu no shutdown agar aktif ya. Lalu kita exit dan kita masuk ke interface range. Nah, di sini uh, kita bisa mengubah range dari mengatur dari port-port yang aktif di switch ini agar bisa di shutdown atau dinonaktifkan karena tidak tidak dipakai, jadi kita nonaktifkan dari range 2 02 sampai 017 dan 019 sampai 24 dan gigabit Ethernet 01 sampai 2. Jadi yang sini yang tersisa adalah F18 sesuai dengan interface yang terhubung di eh, port port dan kabel antara switch dan PC, yaitu F18 untuk switch 2 begitu. Oke. Lalu kita shutdown, maka sini akan berhasil di shutdown. Lalu eh, untuk switch satunya juga kita shutdown juga, range-nya dari sini sekian 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 dan kita shutdown. Nah, maka yang akan tersisa adalah F06 dan F01 di situ yang dipakai. Lalu exit dan kita jangan lupa copy running config ke startup config agar ketika switch dinyalakan atau perangkat dinyalakan, dia akan langsung berjalan config-nya sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi barusan. Oke, nah baru kita masuk ke kita tes dulu untuk ping dari PC A ke PC B. Oke, nah dari PC A ke B menggunakan command prompt ping 92.168, PC B itu 192.168, 10 dan 4. Nah, seharusnya berjalan dengan lancar ya, karena kita sudah setting dengan sedemikian rupa. Dan ketika, namun ketika kita coba ping dari PC ke switch satu, PC satu ke switch satu, dia tidak akan berjalan karena salah IP-nya. Bentar. Nah, dia tidak akan berjalan dari ping PC ke switch.
Dan sama juga dari PCB ke switch 2 itu tidak akan bisa. Dan dari switch satu ke switch 2 bisa. Kita coba ping 192.168. Harusnya di sini bisa. Oke, sukses rate-nya 100%. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena ketika kita mencoba ping device itu dari subnet yang berbeda, maka eh, ketika dia harus, ketika kita ingin dia berhasil, maka kita harus mengatur default gateway untuk mengatur routingnya dari subnet yang satu ke subnet yang lain begitu. Nah, kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Sini ada konfigurasi VLAN ya. VLAN 10 config terminal, jangan lupa masuk ke config. Lalu kita masuk ke VLAN 10 untuk membuat VLAN 10 dan name operations. Maka VLAN 10 itu akan dinamai dengan operations begitu. Dan seterusnya VLAN 20 name parking lot dan VLAN 99 name management dan VLAN 1000 name native M. Oke, kita kita lihat di show VLAN brief sini. Nah, dapat kita lihat ya, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99 dan VLAN 1000 dan namanya juga sudah sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Jadi begitulah cara untuk konfigurasi dari VLAN, membuat VLAN dan memberikan nama. Nah, kita buat juga untuk switch 2-nya. Name parking lot VLAN 99 name management VLAN 1000 name native dan N. Oke, dan kita lihat show VLAN brief untuk melihat VLAN-VLAN yang tersedia di switch ini. Nah, sudah ada. Maka kita dapat masuk ke selanjutnya. Oke. Nah, kita coba di sini ada sign dari interface F06, Fast Ethernet 06. Masuk configuration terminal dulu, lalu interface F06. Lalu ada switch port mode akses. Nah, di sini akan mengubah port dari interface F06 ini menjadi mode akses dan switch port akses VLAN 10. Maka dia akan assign dari port yang kita konfigurasi ini yaitu port F06 ke VLAN 10. Nah, seperti itu. Jadi F06 ini akan masuk ke konfigurasi dari VLAN 10 begitu. Selanjutnya ada interface VLAN 1. Jangan lupa exit dulu, exit dulu dan masuk ke interface VLAN 1 dan no IP address. Lalu ada interface VLAN 99. Nah, eh, kita masukkan IP addressnya di sini. N. Nah, kita bisa lihat show VLAN brief-nya. Nah, di sini eh, dapat kita lihat ya, sudah terassign dari VLAN 10-nya ke port F06.
karena sudah kita konfigurasi tadi. Nah, lanjut lagi ke show IP interface brief untuk melihat IP yang di-assign. Nah, di sini ada VLAN 99 sudah assign ke IP yang sudah kita set. Nah, di sini ada statusnya up dan down untuk protokolnya. Mengapa seperti ini? Karena kita hanya membuat VLAN di database-nya, sedangkan kita belum assign dari port yang akan terhubung ke VLAN 99 ini. Jadi, maka dia masih protokolnya belum aktif karena kita belum assign portnya. Jadi dia hanya ada di database namun belum aktif sepenuhnya seperti itu. Nah, eh, kita coba juga masuk ke switch 2-nya juga untuk konfigurasinya. Interface config, jangan lupa interface F018 F018 dan switch port mode akses untuk mengubah port menjadi mode akses dan juga akses VLAN-nya ke VLAN 10. Lalu exit masuk ke interface VLAN 1 dan no IP address untuk menghapus IP address dari VLAN 1 dan kita masuk ke interface VLAN 99. Nah, masukkan IP address yang sesuai untuk switch 2. Oke, ketika sudah N, baru kita bisa lihat uh, VLAN 10 akan menggunakan port F018 dan juga ketika kita show IP interface brief, nah kita bisa lihat VLAN 99-nya akan terhubung akan menggunakan IP address yang kita setting tadi, tapi statusnya up, namun protokolnya down karena belum diassign untuk port yang terhubungnya. Gitu. Nah, ketika kita coba untuk ping dari switch 1 ke switch 2 ya, coba sesuai dari modul ping 192.168 1 tik 12. Nah, tunggu. Nah, sesuai dengan modul, dia tidak akan berhasil karena IP address dari switch itu masuk ke VLAN 99, namun tidak akan terkirim melalui interface F01, yaitu F01 yang terhubung ke switch 2, begitu. Dari switch antar switch kan kita menggunakan interface F01, namun eh, kita kan menggunakan IP address-nya di VLAN 99, tapi belum kita assign untuk portnya, jadi dia tidak akan berhasil untuk ping dari switch ke switchnya. Namun ketika kita coba dari PC A ke PC B, PC A ke PC B, dia tetap tidak akan berjalan ya, karena interface F1-nya itu tidak terkait dengan VLAN 10. Jadi VLAN dari traffic dari VLAN 10 itu tidak akan terkirim gitu. Jadi kita logikanya dari F01 itu kan yang menghubungkan antar switch itu. Jadi F01 itu kan belum diassign ke VLAN 10 yaitu VLAN yang digunakan dari PC ini. Jadi makanya pingnya tidak akan berhasil karena portnya belum diassign. Maka selanjutnya kita akan coba masuk ke switch satu lagi. Kita lihat untuk pengaturan interface range.
dan kita mengatur menjadi mode akses VLAN 99 N. Coba show VLAN brief. Nah, kita lihat VLAN 99 portnya sudah banyak karena kita barusan mengatur menggunakan range, pengaturan range. Jadi kita bisa menggunakan range ya untuk pengaturan interface-nya ketika kita mengubah masukkan mengubah dia menjadi mode akses dan juga memasukkan dia ke salah satu VLAN yang ada di switch kita. Jadi eh, pengaturan menggunakan range itu dapat digunakan untuk mengatur VLAN kita. Oke. Nah, kita coba yang ini. Ke VLAN brief. Nah, barusan kita interface dari port F011 dan juga F21 itu kita pindah ke VLAN 10. Nah, dia akan pindah ke sini. Jadi kita juga selain menggunakan range, kita juga bisa menggunakan koma ya untuk mengubah atau memindahkan port dari VLAN satu ke VLAN lainnya gitu. Nah, di sini kita coba untuk interface masuk ke config terlebih dahulu. Interface F024 dan no switch port access VLAN N. Nah, ketika kita coba VLAN brief, nah kita lihat F24 dia akan kembali ke VLAN 1. Ada di sini, dia kembali ke VLAN 1. Mengapa demikian? Karena kita menghapus mode aksesnya dari VLAN tersebut dari interface dari F024 itu. Jadi ketika suatu port itu dinonaktifkan aksesnya, dia akan kembali ke default, yaitu defaultnya dari VLAN 1. Seperti itu. Nah, kita coba masuk ke selanjutnya. eh Sini ada kita coba F F024 dan switch port akses VLAN 30. Nah, eh, kali ini kita kan belum membuat VLAN 30 ya. Di sini kan belum ada. Nah, ketika kita mencoba untuk masuk ke interface satu port dan mengatur switch port akses VLAN, misalnya VLAN 30 pada kasus ini, nah dia akan membuat VLAN baru dengan nama VLAN 30 ini. Ya, karena dia emang kalau switch itu akan otomatis membuat VLAN baru ketika kita mencoba untuk mengatur portnya menjadi mode akses gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini untuk VLAN briefnya. Nah, kita bisa lihat VLAN 30 sudah dibuat dengan nama defaultnya dia VLAN 0030. Dia otomatis diberikan oleh switch dan juga portnya F024 sesuai dengan yang kita atur di interface-nya sebelumnya. Nah, ketika kita coba masuk ke config dan no VLAN 30, maka ketika kita coba masuk, kita lihat lagi. Nah, uh, VLAN 30-nya akan hilang. Dan F24 itu akan menghilang dari list-list port yang ada di show VLAN brief ini. Nah, ketika kita mau mengembalikannya, kita harus memasukkan interface-nya yang tadi kita atur ke VLAN 30, yaitu F024, dan masuk config dulu interface F024, no switch port access VLAN.
And kita coba show VLAN brief. Nah, F24-nya akan kembali ke default yaitu VLAN 1. Nah, jadi di sini ada note-nya. Jadi ketika kita mencoba menghapus suatu VLAN tanpa mengubah port yang sudah diassign ke VLAN tersebut, jadi dia akan portnya itu akan menghilang kalau kita belum memindahkan atau mengubah portnya itu ke VLAN lain gitu. Jadi hati-hati ketika kita akan menghapus sebuah VLAN karena uh, akan menyusahkan untuk konfigurasinya karena dari portnya akan menghilang dari list gitu ketika kita hapus VLAN-nya tanpa mengubah atau mengonfigurasi ulang dari port yang diassign ke VLAN tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke terang, terang mode di sini. Nah, di sini kita coba masuk dulu ke interface F01, masuk config dulu ya. Kita ke interface F01, lalu switch port mode dynamic desirable. Oke, nah sini akan terlihat pesan statusnya ya. Oke, pesan statusnya di sini F01 change state to A bla 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 bla, dan kita coba lihat di switch 2-nya dia akan mendapatkan pesan yang sama dengan di switch 1. Tuh. Nah, kita mau coba untuk cek terangnya. Kita lihat dulu VLAN briefnya. F01 ini sudah tidak ada di VLAN manapun ya, di VLAN akses biasa. Nah, ketika kita coba show interface terang dan akan menampilkan Flash Ethernet 01 atau interface yang kita atur tadi sebagai dynamic mode desirable atau mode terang. Seperti itu. Jadi sini dilihat port F01 mode desirable begitu. Nah, kita lanjutkan dengan ping dari S switch 1 ke switch 2. Oke, sini success rate-nya kita lihat 100%. Ya, berarti berhasil untuk pingnya. Dan ketika kita coba dari PCA ke PCB menggunakan command prompt, dia juga akan berhasil gitu. Namun ketika kita coba dari PCA ke switch 1, switch 1 dia tidak akan berhasil. Nah, sama seperti ini PCA ke switch 1 juga, dari PCB juga tidak akan berhasil untuk ping ke switch 2-nya. Switch 2 dia akan request timeout. Oke, mengapa dari switch ke switch itu berhasil, PC ke PC berhasil, namun PC ke switch itu tidak berhasil? Karena switch itu kita konfigurasi tadi ya, kita menggunakan VLAN 99, namun PC itu berada di VLAN 10, maka pingnya itu tidak akan berhasil seperti itu. Nah, kita coba lagi masuk ke terminal. Kita akan mencoba mengatur terang menggunakan
metode manual. Switchport mode trunk. Lalu and show interface trunk. Oke, F01 dan eh, masuk ke interface F01 lagi dan switch port trunk native VLAN 1000. Oke, kita coba show interface trunk. Nah, F01 ini sudah modenya on, statusnya trunking dan native VLAN-nya 1000. Nah, sebenarnya kita barusan mengkonfigurasi dengan cara manual. Namun sebelumnya itu yang yang ini switch mode dynamic desirable nih kita menggunakan DTP. Jadi itu DTP itu dia otomatis, namun tidak semua perangkat itu menggunakan DTP. Tidak terdapat, tidak semua perangkat itu terdapat DTP atau konfigur yang otomatis. Jadi alangkah baiknya kita ketika akan konfigurasi untuk real case-nya menggunakan metode manual seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Sekian sepertinya untuk dari topologi ke satu, lalu kita masuk ke topologi kedua yang menggunakan router ini. Nah, sebenarnya sama saja konfigurasinya, namun bedanya kita harus konfigurasi routernya juga. Nah, di sini sesuai dengan topologi yang ada di modul, router ini kita menggunakan satu router terhubung ke gigabit 000 dan ke switchnya 001 dengan fast Ethernet F04, F01 dan untuk ke PC-nya VLAN 10 dan ke laptopnya VLAN 20. Lalu kita ubah untuk IP dan dari laptop dan PC-nya di sini. Nah, kita sesuaikan ya, sudah disesuaikan sini laptop untuk laptopnya juga sama. Lalu kita masuk ke eh, switch ini yang terhubung ke router ini. Kita atur interface yang atau port yang terhubung ke router ini menjadi mode terang. Jadi di sini karena yang terhubung dari switch ini G01 maka sudah diatur sedemikian rupa dari switch ini G01 diatur menggunakan terang. Bisa dilihat untuk gigabit 01-nya dia up statusnya. Dan kita juga perlu mengkonfigurasi dari routernya menggunakan interface gigabit 000 dan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Jangan lupa yang terhubung ke switch-nya. Nah, selanjutnya ada penambahan sub interface. Jadi, sesuai dengan VLAN beberapa VLAN yang akan ditangani yaitu dua kasusnya di sini ada laptop dan PC. Dengan cara kita masuk ke CLI config, router config interface gig 000.10. Nah, sini kita ada encapsulation juga dot 10, dot 1Q dan 10. Di sini karena VLAN-nya sudah dibuat, kita eh, perlu melakukan konfigurasi interface pada VLAN tersebut yaitu VLAN 10 dan 20 dengan menggunakan encapsulation dot 1Q. Nah, eh, lalu kita dapat lihat di routernya ada
Kita bisa jalankan show run untuk melihat konfigurasi yang sudah kita atur sini. Nah, sini ada interface-nya gigabit internet 00.10 dengan encapsulation-nya juga dan IP address-nya. Lalu kita bisa jalankan show IP interface brief untuk melihat IP di masing-masing interface-nya. Ini dapat dilihat ya. Dan juga IP root-nya. Oke. Dan ketika kita coba tes ping antara PC dan laptop menggunakan command prompt, dia akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ketika dari laptop juga ke PC, dia akan berjalan dengan lancar. Karena kita sudah atur dengan sedemikian rupa dari subnetnya, dari VLAN-nya, sesuai dengan yang ada di modul sini. Jadi kita telah berhasil membuat topologi dua PC dan dua switch dan juga dua device dari PC dan laptop ke switch dan juga router. Seperti itu. Oke, sekian demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.